Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa memberikan pengalaman yang bermanfaat untuk Anda dalam mempersiapkan sebagai guru profesional. Kita berdoa dulu, silakan. Bisa diakhiri. Alhamdulillah. Ini tadi pagi saya dan alhamdulillah ternyata ada 5 mahasiswa yang sanggup untuk memenuhi tantangan pada hari ini. Maka untuk mengawali perkuliahan pada hari ini kita akan mengikuti penampilan dari kelima mahasiswa. Jadi untuk penampil yang pertama yaitu ada Mbak Sinta Nuriyah MR. Jadi nanti di sini Mbak Sinta akan menampilkan bagaimana penggunaan media di dalam pembelajaran. Simpel saja, sederhana. Coba kita lihat bagaimana kreasi dan penampilan yang disajikan. Kepada Mbak Sinta, silakan. Mungkin bisa dimulai dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian nanti silakan dianggap bahwa ini adalah semua murid-muridnya. Jadi yang di sini tidak ada yang namanya temannya. Ini semua jadi muridnya Mbak Sinta. Mbak Sinta jadi guru. Murid pun demikian. Tidak semua muridnya baik. Ada yang sedikit nakal, agak bandel dikit. Tak apa-apa, silakan. Kita bebas. Silakan Mbak Sinta, waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya kepada Mbak Sinta. Terima kasih Pak Rizky. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sinta Nuriyah Royani. Teman-teman bisa memanggil saya Sinta. Langsung saja, di sini saya akan menggunakan sebuah media, tetapi medianya dalam berupa video pembelajaran. Tapi dalam video tersebut, saya mempraktekkan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran. Apakah saya boleh share screen, Bapak? Maaf, sebelumnya seperti ini Mbak Sinta ya. Jadi langsung dimulai sebagai seorang guru. Nah, langsung melakukan, tak apa. Mungkin tadi masih perkenalan, boleh sekarang kita mulai untuk share screen. Saya persilakan. Baik, untuk teman-teman sekalian, berikut ini adalah contoh penggunaan media pembelajaran yang pernah saya lakukan dalam mata pelajaran sejarah Islam. Mari kita simak bersama. Nanti teman-teman bisa menyimak, kemudian bisa memberi pertanyaan. Seperti itu. Silahkan disimak terlebih dahulu. Saya Sinta Nuriyah. Sudah. Mahasiswi Prodistif Madrasah Aliyah Hasan Sabkego, bidang keahlian desain grafis. Dalam tugas akhir kali ini, saya membuat box up kisah kewalian Sunan Kalijogo atau Raden Syahid dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW X. Mari kita lihat bersama. Sunan Kalijogo merupakan satu dari 9
sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman semua? Kalau tidak ada, mungkin Mbak. Nggih, Bapak. Ya, baik Mbak Sinta, terima kasih. Mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman ini yang dimaksud sebagai media yang ingin ditampilkan oleh Mbak Sinta itu videonya atau pop-up book-nya? Baik, di sini pertama, kenapa kita mempelajari sejarah dengan media? Karena kita tahu sejarah adalah salah satu mata pelajaran yang membosankan, di mana banyak sekali bacaan di dalamnya. Nah, kita kan kemarin sudah belajar bagaimana dan apa saja kegunaan dari suatu media. Salah satunya, selain untuk mempersingkat waktu, kita juga bisa menggunakan media untuk menggambarkan atau membuat sesuatu yang belum kita pernah temui sebelumnya. Seperti Sunan Kalijaga, kita kan tidak pernah bertemu, tapi kita di sini bisa menggunakan gambar beliau. Nah, di sini termasuk media pembelajaran generasi kedua, yaitu dengan menggunakan video pembelajaran. Nah, kenapa menggunakan video pembelajaran? Karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ketika kita sekarang perkuliahan secara daring, maka sebaiknya media yang digunakan juga media berbasis audio visual yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Seperti itu, Bapak. Oh, jadi ini Mbak Sinta itu bermaksud menampilkan videonya ya, dengan bantuan pop-up book. Baik. Ide yang bagus dan saya rasa menarik ya tampilannya. Saya ingin dengar dulu ini komentar ataupun pendapat dari para murid ini. Ya, silakan. Silakan, mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Kalau tidak, nanti saya yang mau bertanya. Izin memberikan. Ya, silakan Saudari Fitri. Tadi kan kata Ibu Sinta bahwa untuk mengikuti perkembangan zaman maka menggunakan video pembelajaran. Namun menurut saya siswa akan lebih memahami itu jika langsung memegang boxnya itu, tidak melalui video. Karena kan kalau langsung memegang itu ada kesan atau pengalaman nyatanya gitu. Kalau cuma video kayak tidak, hanya kayak kita mengangan-angan gitu. Menurut saya begitu. Baik, pertanyaan yang Terima kasih Mbak Fitri. Bagaimana Mbak Sinta, ada respon dari pendapat Mbak Fitri? Ya, baik, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Saudari Fitri. Nah, di sini yang dimaksud mengikuti perkembangan zaman adalah kita menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang, di mana sekarang adalah pembelajaran secara daring. Nah, selain itu, tidak semua media yang langsung bisa kita pegang itu bisa kita pahami. Sebelumnya harus ada guru pembimbing bagaimana cara media itu digunakan. Nah, andaikan saya memberikan box up ini kepada setiap murid saya, belum tentu mereka itu bisa menggunakan media ini. Makanya di sini saya menggunakan video bagaimana cara penggunaannya. Itu. Bagaimana Saudari Fitri, apakah ada? Ya, penjelasan yang menarik dari Bu Guru ini ya, Mbak Fitri, Mbak Sinta, yaitu bahwa ini masalahnya sekarang daring gitu ya. Jadi kalau misalkan Bu Gurunya harus menyiapkan boxnya ke semua siswa, ini mahal, ini harus biaya cetaknya, biaya ongkirnya, apalagi kalau siswanya ada 40-an, wah itu pasti bangkrut gurunya ya. Jadi menurut Mbak Sinta lebih baik saya gunakan video pembelajaran. Oke, jawaban yang bagus. Dari yang lain ini ada 2 partisipan yang resen. Silakan, ada Mbak Dewi Setiaputri, silakan untuk menanggapi. Terima kasih. Sebelumnya, Bu, apa boleh ditunjukkan kembali dari video ini? Mohon maaf,
Bagaimana? Boleh ditunjukkan judul dari videonya yang tadi di pembukaan? Oh, nggih, baik. Ini. Nah, apa namanya? Saya merasanya itu kayak di luar ekspektasi saya gitu. Jadi di sini fungsi si Corel-nya itu cuma untuk menunjukkan bahwa hasil dari Corel-nya itu bisa jadi box seperti ini, hanya gitu tah, Bu? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, di sini jadi semua objek-objek yang ada di dalam box app tadi itu saya desain dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW Studio. Jadi ini salah satu penggunaan kan sebagai media pembelajaran juga CorelDRAW sebagai media pembelajaran desain grafis. Ya, terima kasih dari Mbak Dewi, dan saya rasa penjelasannya sudah cukup dari Mbak Cinta bahwa Mbak Cinta ini menunjukkan bahwa Corel itu bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran juga. Jadi kalau di jurusan ataupun di tempat-tempat itu ada workshop tentang Corel Draw Photoshop, ya Anda jangan merasa kalau wah saya kan jadi guru bukan mau jadi desainer. Nah, ternyata di sini juga ada manfaatnya. Salah satu yang ditunjukkan tadi adalah dengan media visual ya, media visual kemudian dibuat video. Ya, terima kasih Mbak Dewi dan Mbak Cinta. Ada satu lagi yang raise hand, Mbak Ulia, silakan. Oke, baik, terima kasih Bapak. Permisi ya Ibu Sinta, berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh Saudari Fitri, saya ingin menanggapi lagi. Jadi saya setuju sama pendapatnya Saudari Fitri yang mengenai kalau misalnya buku ini akan menjadi lebih efektif kalau misal kita memegang langsung. Atau mungkin apabila memang dipaksakan dalam bentuk video pembelajaran ini, mungkin menurut saya sebelum pembelajaran seperti yang minggu lalu mungkin bisa dibuat link videonya itu di-share dulu di grup. Setelah itu kita sebagai murid itu mengaksesnya secara langsung. Jadi kalau semisal ibu yang menampilkan, saya merasa kendalanya ada pada soundnya, video suaranya begitu yang kurang terdengar begitu. Begitu menurut saya Ibu. Baik, terima kasih Saudari Kuliah Trisna. Ya, memang sebenarnya itu kan ini hanya untuk ditampilkan, nggih. Saya juga kurang tahu kalau memang harus di-up linknya. Kalau seperti itu mungkin sebagai seorang guru kita juga harus meng-up ini terlebih dahulu ke YouTube. Kemudian linknya nanti bisa dibagikan di grup WhatsApp atau di chat Zoom. Itu apakah harus saya bagikan linknya? Ya, nanti bisa dibagikan di grup itu ya, boleh, silakan nanti biar bisa menginspirasi yang lain. Baik, saya rasa cukup untuk Mbak Cinta, beri applause untuk penampilan yang pertama. Ya, jadi tadi salah satu inspirasi ya, wah itu adalah tentang pop-up book bagi mata pelajaran sejarah. Bagaimana ya kalau buat fisika? Wah itu bisa jadi inovasi tuh. Saya mau nyoba kembangkan pop-up book untuk fisika. Nah itu mungkin nanti Mbak Cinta ataupun yang lain di kelas ini mau mengembangkan versi fisika, Pak. Jadi kalau gerak pala bola ketika dibuka bukunya ada bola yang melengkung gitu. Nanti ada vektornya. Nanti ada yang main basket, ada orangnya. Wah itu juga bisa. Jadi bisa menginspirasi ya, bagus. Sebenarnya kita belajar satu hal di sini ya. Ada satu poin yang sudah disampaikan oleh Mbak Cinta. Karena kita hari ini kita akan membahas pemilihan media. Bagaimana seorang guru itu memilih media yang akan digunakan. Ada yang bisa menangkap apa yang tadi sudah dilakukan Mbak Cinta, bahwa tampilannya itu sudah sangat matang. Dari mana? Kalau saya boleh tanya ke Mbak Cinta gitu ya, yang sudah mempresentasikan tadi, menampilkan tadi, apa yang Mbak Cinta lakukan ketika tadi menerima tantangan dari saya, kemudian apa yang Mbak Cinta lakukan sebelum tampil? Baik Bapak, sebenarnya tadi saya sempat berpikiran untuk menggunakan media yang bisa langsung ditampilkan seperti Bapak kemarin dengan menggunakan gelas yang berisi air. Tetapi saya rasa saya kan mau mengambil tadi itu tentang materi cahaya, jadi tentang pemantuan cahaya merambat virus dan sebagainya. Tapi saya takut ada terkendala nanti di penampilan cahayanya.
entah nanti tidak kelihatan atau bagaimana. Kemudian saya berpikir, oh sekarang kan daring, jadi bagaimana kalau saya menggunakan video pembelajaran. Nah, di sini saya sebenarnya sudah mempersiapkan 3 video pembelajaran, tapi yang paling mengena untuk media pembelajaran itu yang video tadi. Sedangkan yang 2 itu video pembelajaran mengenai materi fisika. Itu. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Jadi yang dilakukan Mbak Sinta itu sudah benar, sudah layaknya seorang guru, yaitu menganalisis hambatan, masalah. Dan di dalam pemilihan media, poin pertama yang harus dilakukan oleh guru itu adalah menganalisis hambatan apa yang saja yang mungkin terjadi dalam penggunaan media, baik itu dana, kemudian alatnya ada atau tidak, kemudian waktunya bagaimana. Itu juga perlu dilakukan. Mbak Sinta tadi sudah menyampaikan bahwa memang ini bisa secara efektif, secara lebih bermakna ketika siswa mampu menggunakannya secara langsung. Tapi kan sekarang daring, nah ini kan masalah berarti, masalah. Kemudian ada penyesuaian, karena daring saya buat video Pak. Nah sehingga seperti itu. Dan dari Mbak Sinta juga ada hambatan. Nah kalau saya nyetaknya sebanyak 40 siswa, saya kirimkan ke rumah masing-masing, wah ini dananya nggak kuat Pak. Hambatan itulah kemudian Mbak Sinta memutuskan saya buat saja video menggunakan pop-up book. Nah, jadi untuk pemilihan media, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah hambatan. Yaitu kita yang sudah belajar poin pertama dari Mbak Sinta. Kemudian tadi ada yang menanggapi bahwa kalau misalkan video, ada baiknya linknya dikirimkan dulu di grup. Sehingga ketika masuk di kelas, siswa sudah lihat semua, sudah tahu semua, tinggal langsung masuk ke materi inti. Itu tanggapan yang bagus. Dalam artian di sini tadi yang menyampaikan Mbak Ulia bahwa kalau misalkan pembelajarannya secara online ada kendala, yaitu audio. Ya, apalagi kalau yang wifi-nya macet-macet, nge-lag, akhirnya tidak sama. Maka itu juga jadi hambatan yang perlu dipertimbangkan oleh guru. Mungkin Mbak Sinta belum sempat untuk mempertimbangkan itu ya, jadi luput. Ya tidak apa-apa, dari sini kan sudah tahu, nanti harapannya bisa diambil pelajaran untuk yang lain. Oke, suatu penampilan yang cukup bagus mengawali perkuliahan pada hari ini, kita beri aplaus untuk Mbak Sinta. Terima kasih Mbak Sinta sudah mempersiapkannya dengan baik. Untuk yang kedua ada Mbak Cahyani. Ya, silakan Mbak Cahyani ditampilkan waktu dan kesempatannya, saya persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Sepertinya sehat-sehat ya, wajahnya ini ceria semua. Ada yang sudah tahu kira-kira kita mau belajar apa hari ini? Belum, Bu. Belum Ibu. Tidak belajar. Belum, Ibu. Kita bermain saja. Oh, main Instagram ya? Bisa dibuka ya bukunya. Baik, sebelum memasuki materi, di sini Ibu akan menampilkan sebuah demonstrasi sederhana yang tentunya dapat anak-anak lakukan di rumah karena alat bahannya ini sangat sederhana dan semuanya pasti punya gelas. Siapa yang tidak punya gelas? Nggak ada ya? Semuanya pasti punya gelas ya. Jadi yang pertama di sini ada alat bahan, ada gelas yang tidak berisi air. Yang kedua ada gelas yang berisi air dan ukuran gelasnya ini sama. Ini ada air, ini tidak ada ya, ini ada airnya. Kemudian ada gambar anak panah. Kira-kira kalau misalnya anak panah ini Ibu tempelkan di belakang gelas, apa yang akan terjadi? Tempelkan persis di belakang gelas. Tetap terlihat, Bu. Tetap terlihat ya? Boleh? Mungkin ada pendapat lain?
Bentuknya akan lebih besar jika ditaruh di gelas yang ada airnya. Bentuknya lebih besar jika ada airnya. Kalau yang tidak ada airnya ini gimana bentuknya? Kira-kira? Bentuknya tetap. Arah panahnya tetap. Mari kita buktikan ya. Kalau misalnya gelas di belakang sini, terus ditempelkan di belakang gelas, ternyata apa yang terlihat? Arahnya tetap, Ibu. Ya, Sama, Bu. sama. Nah, tadi kan ketika anak panahnya menempel ya. Terus kalau misalnya nggak menempel, jadi posisinya begini, agak ke belakang. Kira-kira gimana? Atau tetap atau ada perubahan? Ada perubahan, Ibu. Perubahan apa kira-kira ya? Ukurannya Ukurannya jadi lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil, Ibu. Lebih kecil, Ibu. Yakin? lebih besar. Lebih besar apa lebih kecil? Apa membesar terus mengecil? Ya, ketika anak panah ini tepat di sini di belakang, yang jelas anak panahnya tetap ke arah kiri ya, sama ya. Ini untuk yang gelas tidak berisi air. Nah, selanjutnya apa yang akan terjadi ketika anak panah ini Ibu tempelkan di belakang gelas yang berisi air? Terbalik, Bu, arahnya. Kalau yang ditempelkan terbalik ya? Ya, mungkin ada yang mau berpendapat lainnya kira-kira? Ya, baik, tadi katanya Mbak Anggun, tadi arah panahnya berbalik. Coba diamati dulu ya. Ini kan arah panahnya ke kiri. Nah, ketika ditempelkan tepat di belakang gelas, yang akan terjadi adalah tetap. Berarti jawabannya kurang tepat ya. Ini arah panahnya tetap. Nah, seperti yang langkah pada gelas yang tidak berisi air tadi, ini Ibu mundurkan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Tetap ya? Terbalik. Tetap, Bu. Terbalik. Terbalik, Bu. Yang terbalik apanya? Gelasnya apa panahnya? Arah Iya, Bu. Arah panahnya. Ya, coba diamati. Ketika ini di sini, ternyata benar. Arah panahnya terbalik. Kenapa ini kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Ibu ajaib. Oh iya, saya bisa sulap ya. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan ini bagaimana? Mengalami pembahasan cahaya, Bu. Kenapa? Ibu aja yang menjelaskan. Iya. Jadi ketika anak panah ini Ibu tempelkan bukan tempel, Ibu letakkan di belakang gelas, ternyata arah panahnya ini berbalik. Nah, menurut ini apa ya? Kira-kira Ibu sedang menjelaskan materi apa ini? Lensa, Bu. Nggak tahu, Bu. Cahaya. Lupa, Bu. Cahaya, Bu. Cahaya, ya. Ya, ini tuh Ibu sedang menjelaskan tentang lensa, tepatnya lensa cembung. Mana lensanya, Bu? Nggak ada lensanya. Nah, di sini tuh lensa gelas berisi air ini berfungsi sebagai lensa cembung. Jadi, lensa cembung itu kan di tengahnya tebal. Nah, yang di sampingnya tuh tipis. Nah, ini seperti gelas yang berisi air. Di tengahnya kan ada airnya, sedangkan di sini tidak ada. Jadi, ini tidak bisa digunakan media sebagai pengganti lensa cembung. Alasannya berbalik karena kan ini sebagai lensa cembung ya. Nah, kalau di bendanya jauh dari titik fokus, berarti jika dilihat dari hasil percobaan tadi, apa nih sifat dari bayangan lensa cembung ketika bendanya di jauh dari titik fokus? Terbalik. Terbalik. Balik diperbesar, Ibu. Kalau terbalik pasti
terbalik pasti apa? Nyata. Nah, sudah pintar-pintar semua ini berarti murid saya. Amin. Ya, ya, itu tadi demonstrasi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Intan. Oke, kelasnya cukup ramai tadi ya. Saya ingin dengar dulu mungkin pendapatnya dari siswa. Silakan, ini ada yang mengomentari atau memberikan saran, boleh? Mbak Eka, silakan Mbak Eka. Jadi demonstrasi yang diberikan oleh Ibu tadi sangat menarik ya. Itu juga mengajak komunikasi antara siswa dengan guru. Terus sehingga tidak hanya komunikasi satu arah. Makanya ya, kalau seperti itu bisa video pembelajaran, karena pas ditampilkan di Zoom ini kadang mungkin kurang terlihat atau gimana gitu. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk tidak ada miskomunikasi gitu. Begitu tadi yang saya lihat. Ya, terima kasih Mbak Eka atas pendapat dan masukannya ya. Tadi dari Mbak Eka berpendapat kalau misalkan ini dibuat video bagaimana, kan ini daring. Jadi khawatirnya nanti kalau tampilannya itu terpotong-potong maka akan menimbulkan miskonsepsi. Boleh ya. Nanti silakan ditanggapi bagaimana Mbak Cahyani kalau misalkan ada pendapat bahwa sebaiknya Mbak Cahyani ini membuat video. Ya baik, Bapak izin menjawab. Di sini saya menganggap bahwa percobaan yang saya lakukan itu sangat sederhana dan tentunya siswa pasti memiliki alat bahan yang tadi saya gunakan. Nah, saya berpikir ketika percobaan ini dikemas dalam bentuk video, maka percobaan ini akan terkesan siswa bisa saja menganggap percobaan ini kasarannya itu halah cuma gini aja gitu. Jadi dengan melalui secara langsung ini itu dapat membuat siswa memancing keaktifan siswa dengan komunikasi dua arah. Kalau misalnya di video itu siswa bisa saja bosan dengan video yang ditampilkan karena percobaannya sangat sederhana. Mungkin menurut saya karena ini percobaannya sederhana, guru bisa memberikan instruksi kepada siswa untuk melakukan percobaan di rumah, dan ketika nanti di kelas atau tatap muka seperti online seperti ini itu bisa dilakukan tanya jawab dan gurunya menjelaskan. Seperti itu. Ya, bagus. Terima kasih. Jadi sebenarnya Mbak Intan ini sudah paham bahwa ini loh Pak, percobaannya sederhana. Semua siswa itu punya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Sebelum pertemuan hari ini tadi bilang, anak-anak sebelum nanti kita pertemuan bawa gelas kosong sama bawa gelas isi air, bawa spidol sama lembar kertas kosong. Jadi ketika gurunya menampilkan, kalau tadi Mbak Eka bilang bisa nge-lag Pak, miskomunikasi, nanti miskonsepsi, ya semua siswa melakukan. Coba anak-anak angkat gelasnya, tunjukkan, semuanya tunjukkan. Kan sederhana, semua punya, tampilkan. Oh, semua bisa melakukan dan dilakukan sendiri. Boleh seperti itu, bisa. Jadi mungkin dalam hal pemilihan alat dan bahan itu sudah bagus, dipilih alat yang sederhana. Harapannya adalah semua anak bisa. Ketika sebagai guru, apalagi pandemi daring seperti ini, semua anak bisa, boleh siswanya melakukan. Tapi jangan seperti anak-anak besok beli teropong ya, beli lensa, bawa mikroskop, wah itu ya
Ya kan nggak seperti itu, kan cuma sederhana. Boleh kalau misalkan mau luring di kelas. Sebelum pertemuan minggu depan, nanti pada saat hari Kamis, jangan lupa ya bawa gelas kosong 2. Airnya nggak usah bawa, kan di kelas ada nanti di sekolah. Seperti itu boleh. Ya, jadi pemilihannya sudah bagus, sudah tepat. Dalam artian di sini, kalau tadi dari segi hambatan sudah dilakukan juga oleh Mbak Cahyani, dari hambatan ketersediaan alat, saya gunakan yang sederhana saja Pak. Karena saya kan mungkin Mbak Cahyani kalau mau beli alat lab kayak mikroskop ataupun lensa cembung mahal, jauh gitu ya. Maka bisa solusinya seperti itu. Poin yang pertama, tadi juga sudah kita tangkap dari penampilan Mbak Sinta. Poin kedua yang ternyata sudah dilakukan oleh Mbak Cahyani ini adalah apa yang ditampilkan, pemilihan medianya itu sudah tepat dengan isi ataupun tuntutan dari materi. Dalam artian ini siswa SMA tidak hanya untuk bisa membaca kemudian paham, tapi diajak untuk observasi, kemudian melakukan hipotesis. Ya, seperti itu perlu dilatihkan juga oleh guru melalui model pembelajaran maupun medianya. Bukan hanya dengan lembar kertas laporan, observasinya bagaimana, kemudian nanti hipotesisnya apa. Nah, tapi lebih real adalah ketika guru berinteraksi dengan siswa. Tadi Mbak Cahyani bisa, misalkan tadi ada kalimat ini apa yang terjadi sama gelasnya, itu kan apa sama tanda panahnya, itu kan bu gurunya yang menyimpulkan, oh ini arahnya berlawanan. Itu bisa diajak siswanya, coba sekarang anak-anak ini diamati, apa ya yang berbeda pada saat tanda panahnya di luar gelas atau tidak ditutupi gelas berisi air dengan ditutupi gelas berisi air. Oh apa ya? Nah nanti siswanya akan berpikir, siswanya akan observasi, menganalisis. Jadi tidak hanya mendengarkan kesimpulan dari guru. Oh itu Bu arahnya berubah. Oh itu Bu ukurannya. Nah, karena ukurannya tadi sebenarnya berubah. Ukurannya juga berubah tambah besar. Itu mungkin yang faktor lain yang perlu dilatihkan adalah tentang keterampilan guru dalam menggunakan media. Ya tidak apa-apa, saya tahu Anda masih 2 tahun ya, masih tahun kedua, tahun ketiga ini. Maka masih perlu banyak berlatih tentang pembelajaran. Tapi overall saya rasa sudah bagus untuk Anda semua. Kemudian nanti ada kebiasaan guru yang tadi saya temukan di Mbak Cahyani. Jadi saya agak, waduh, ternyata kok sama gitu ya. Tidak apa-apa. Ternyata tidak hanya terjadi di senior-senior di kelas, tapi juga ini dari 2019 juga mengalami. Saya kurang tahu yang lain. Seperti kebiasaannya gini, anak-anak ada yang tahu apa kira-kira kita belajar apa ya hari ini ya? Ya kalau siswanya adalah S1 seperti ini ya, artinya sudah pernah menempuh materi, pasti paham, oh ini lensa. Bagaimana kalau siswa yang belum pernah belajar dengan materi itu? Saya nggak tahu kan siswanya yang mau belajar apa ya Bu, saya nggak tahu. Dan oh pasti tadi malam belum belajar ya. Anak itu lebih arahnya untuk bermain. Belum ada kemunculan atau muncul kesadaran anak itu untuk belajar, tapi ya tidak apa-apa. Dalam artian pertanyaan-pertanyaan itu cukup dikurangi saja. Jangan sampai itu mengurangi waktu pembelajaran. Artinya basa-basi yang tidak terlalu bermanfaat itu harus diseleksi. Kedepannya silakan dirancang lebih baik lagi untuk Mbak Cahyani, tapi untuk pemilihan medianya saya appreciate. Terima kasih Mbak Cahyani atas pengalamannya, inspirasi ini bisa menginspirasi yang lain. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Mbak Cahyani. Baik, sudah ada 2 penampil di sini. Saya harap sudah memperoleh beberapa inspirasi ya untuk Anda semua. Mungkin sebelum kita mulai penampilan ketiga, ada yang ingin menyampaikan atau mau bertanya gitu ya. Silakan. Ada? Kalau ada boleh langsung raise hand ya. Baik itu selama penampilan maupun selama saya menjelaskan. Baik, jika belum ada, kita bisa
lanjutkan terlebih dahulu untuk penampil ketiga, yaitu dari Mbak Dewi Setia Putri. Silakan Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Alhamdulillah ya. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin sama Pak Rizky kita belajar apa? Media pembelajaran, Ibu. Pakai gelas Fungsi media pembelajaran. Belajar pingpong. Media pembelajaran. Fungsi media. Belajar kalau ternyata terapung itu dipengaruhi oleh massa benda ya? Masih ingat? Massa jenis. Enggak. Massa benda juga ya. Nah, kali ini kita akan belajar kalau ternyata benda terapung itu nggak cuman itu faktornya. Kalau kemarin kita kan tahu massa itu mempengaruhi benda biar bisa terapung atau enggak. Nah, sekarang saya punya 2 buah gelas. Isinya ada air semua ya. Nah, terus saya juga punya kertas minyak. Ada yang tahu kertas minyak? Tahu, Bu. Kertas bungkus nasi. Ya. Yang biasanya makan di warung, nah pasti tahu ini. Nah, ini sudah saya potong, ukurannya itu 10 x 10 cm. Terus ada juga uang koin. Uang koinnya ini 200 rupiah. Jumlahnya ada 10 buah. Nah, kita mau belajar ya. Menurut kalian nih, sebelumnya saya tanya. Kira-kira kertas ini, kalau kita masukin ke air, dia mengapung atau tenggelam? Mengapung. Mengapung, Bu. Bisa mengapung, bisa tenggelam. Bisa tenggelam. Pastinya basah, Bu. Katanya tadi bisa mengapung, bisa tenggelam. Tenggelamnya kalau misalnya dalam kondisi apa? Kalau Basah, Bu. kalau basah. Kalau ditenggelamkan, Ibu. Ditenggelamkan. Siap. Nah, karena kalau tadi kan ada yang bilang kalau kertasnya basah. Jadi kita pakai bagian yang ada minyaknya. Ini yang mengkilap. Yang bagian ada plastiknya, kita coba taruh di atas air. Nah, kelihatan nggak? Apa ini tenggelam? Tidak. Tidak. Tidak, Bu. Karena belum telat semua. Belum semua. Jadi nanti kalau udah kelem semua gini, baru nanti dia tenggelam. Nah, kalau misalnya kertasnya ini kita gulung ya. Kita gulung jadi satu gini, terus kita masukin ke air. Dia kira-kira tenggelam apa enggak? Enggak, Bu. Kalau dibiarkan Terapung, Ibu. Masih terapung. Tenggelam, Bu. Tenggelam. Oke, kita buktikan ya. 1, 2, 3. Jatuh. Nah, ini. Ya, dia masih tetap di atas. Berarti dia Terapung. Melayang, Bu. melayang, serasa terbang. Ya, ini dia tetap terapung. Nah, di sini kita udah buktikan kalau apapun kondisinya, kalau misalnya kertas itu kemungkinan besarnya adalah terapung. Nah, kalau misalnya uang koin itu kita masukin ke gelas, dia mesti terapung, melayang atau tenggelam? Tenggelam, Bu. Tenggelam. Pinter. Besok gak usah sekolah ya, sudah pinter soalnya. Nah, ini dia tenggelam. Nah, sekarang kita coba, kan tadi kalau misalnya kertas di atas air itu kan dia tetap terapung. Kalau uang itu dia tenggelam. Nah, kita coba untuk perpadukan keduanya.
Nah, kan kita tadi punya 10 koin Rp200. Nah, kita taruh di kertas yang utuh ini, terus kita coba gulung. Dari kayak pangsit. Nah, kayak gini ya. Terus, kita coba juga taruh di atas kertas minyak, tapi yang udah dibentuk kotak kayak gini. Bisa kelihatan ya? Nah, kita coba bandingkan, kira-kira nanti hasilnya sama atau berbeda. Menurut kalian sama atau beda? Beda, Bu. Berbeda, Bu. Tidak sama, Bu. Apa bedanya kira-kira? Satunya tenggelam, Yang dibentuk kotak Tenggelam, yang kotak mengambang. Ya, kita coba dulu satu ya, yang bentuknya kayak pangsit. Kita masukkan. 1, 2, 3. Oh, ternyata dia langsung tenggelam. Nah, yang kedua, kita isi kotak yang ada uang koinnya. Ini ada uang koinnya ya. Jumlahnya 5. Kita coba dia tetap tenggelam, ikut tenggelam juga, atau terapung atau melayang. Oke, 1, 2, 3. Wah, ternyata tenggelam juga. Nah, kita coba sekali lagi ya. Kita coba dengan meletakkannya secara perlahan. Satu, 2, 3. Wah, ternyata tetap di atas dia. Nggak ngikut turun. Nah, menurut kalian, kira-kira ini kenapa sih kok dia bisa tetap di atas gini, padahal yang satunya jatuh ke bawah? Kira-kira apa yang menyebabkan dia kayak gitu? luas penampang sama gaya yang diberikan, Bu. Luas penampang sama gaya yang diberikan. Terus apa lagi? gaya angkat. Gaya angkat. Kayak Benar. Nah, udah disinggung ya sama teman-temannya kalau ternyata gaya angkat itu juga dipengaruhi oleh luas penampang yang ada di kotak ini. Nah, kalian pernah nggak sih bayangkan, kalian ada yang pernah naik perahu kecil nggak? Atau ada yang pernah naik getek misalnya? belum, Ibu. Belum. Nah, kalau kita lihat perahu-perahu kecil di dermaga, misalnya di pelabuhan, itu kan dia tetap di atas ya. Nah, tapi kalau misalnya kita nih manusia ya, padahal kan perahu itu biasanya lebih berat tuh daripada kita. Tapi kenapa kalau kita pas berenang itu sekali nyemplung pasti nggak terapung? Pasti kita langsung dalam air gini. Ada yang menyadari itu nggak? Karena panik gak bisa berenang, Ibu. Kenapa? Karena panik gak bisa berenang. Nggak bisa berenang, jadi besok ikut pelajaran olahraga dan bisa berenang ya. Nah, jadi karena itu tadi yang dibilang sama teman-teman kalian, ada yang namanya gaya angkat. Nah, gaya angkat itu dipengaruhi oleh luas penampang. Sama kayak perahu, luas penampang perahu itu lebih besar daripada luas penampang tubuh kita. Makanya kita setiap kali berenang itu sekali masuk ke air pasti langsung jatuh. Sedangkan perahu kalau kita taruh di pinggir atau langsung lempar itu dia tetap di atas. Nah, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Mbak Dewi. Di sini saya juga menemui satu kebiasaannya mahasiswa calon guru. Seperti ini ya, seperti yang tadi disampaikan Mbak Dewi. Anak-anak masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Itu sering seperti itu. Ya mungkin karena saya juga kurang tahu kenapa kok sering mempertanyakan itu. Kalau boleh tahu kenapa Mbak Dewi menanyakan masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Soalnya menurut saya materi yang saya bawakan ini relevan Pak sama yang jenengan bawakan minggu lalu gitu. Jadi menurut saya banyak kan ada korelasi gitu. Jadi bisa sedikit nyambung gitu. Pengantarnya enak. Okay. Bagus. Mungkin dari kata-katanya saja ya, kalimatnya. Karena kalau kita terus-terusan menyampaikan masih ingat, itu seolah-olah mata pelajaran fisika itu intinya ingat aja, cuma ingatan gitu. Jadi kurang mungkin dari kita agar kalimatnya itu juga mulai tertata, agar nanti bisa diterima dengan baik oleh siswa. Karena kan kalau kita sering mendengar akhirnya akan terbentuk kan suatu gambaran, fisika itu harus ingat. Mungkin bisa diganti, anak-anak dari minggu lalu apa ya yang berkesan, itu juga boleh. Kemarin saya main ini Pak, itu boleh diganti berkesan. Artinya kan lebih ke makna, lebih memahami gitu ya. Gus, terima kasih, itu yang mungkin saya komentari ya. Selanjutnya mungkin bisa disampaikan juga dari teman-teman yang lain. Silakan untuk Mbak Dewi bagaimana tentang medianya sekarang, medianya. Mbak Ifatul, silakan Mbak Ifatul. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Kepada Ibu Silakan. Dewi, terkait dengan penjelasan yang barusan, yang saya tangkap kalau saya seorang siswa yang belum tahu apa-apa itu akan lebih baik jika redaksi seperti luas penampang dan lain-lain itu dijelaskan lebih dahulu. Jadi tahu mana sih luas penampang itu seperti apa sih? Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Ifatul. Dari Mbak Dewi ada tanggapan? Ya, terima kasih atas masukan. Oh ya, terima kasih. Jadi Mbak Dewi ini sangat menerima masukan dari Mbak Ifatul. Jadi, apakah penting hal seperti itu diperhatikan oleh guru? Kalau Mbak Dewi, bagaimana? Menurut saya ya, setelah disampaikan dari Mbak Ifatul tadi, saya nyadari kalau itu penting gitu Pak. Kan kalau misalnya saya sebagai siswa dulu, ketika tahu istilah-istilah yang sulit untuk dipahami, kan otomatis ilmunya juga nyampainya juga kurang. Jadi perlu kiranya memberikan redaksi yang lebih mudah kepada siswa. Ya, terima kasih. Jadi yang disampaikan Mbak Ifatul itu ada benarnya. Bagus ya, Mbak Ifatul itu seperti sudah memperhatikan bagaimana Bu kalau misalkan saya nggak paham. Gitu. Dan itu juga harus dilakukan oleh guru dalam rangka memilih media yang akan digunakan. Di dalam pemilihan media, guru juga harus memperhitungkan keterampilan awal atau keterampilan apa yang dimiliki oleh siswa. Misal, bisa nggak siswanya pakai komputer? Nah, kemudian kalau misalkan guru mempersiapkan media pembelajaran berbasis TIK, Pak, ada nanti pakai animasi gitu. Kemudian nanti mereka klik-klik sendiri gitu. Ya kalau mereka bisa. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Siswanya sudah bisa membaca belum? Nah, itu kalau anak SMA bisa ya. Tapi nanti kalau mungkin ngajar yang belum, katakanlah di SD, di TK, itu juga perlu diperhatikan. Keterampilan awal siswa itu seperti apa. Kemudian dari media yang tadi disajikan juga Mbak Dewi kan langsung tanya. Atau langsung bisa ditanyakan, ini menanggapi tadi dari saran Mbak Ifatul ya, bisa mungkin Mbak Dewi dalam rangka menampilkan medianya disampaikan, coba diamati ini yang berbeda apanya ya. Jadi Mbak Dewi juga bisa menerima keterampilan apa yang atau pemahaman apa yang sudah dimiliki oleh siswa. Dan itu juga salah satu
yang perlu diperhitungkan dalam pemilihan media adalah bagaimana media yang kita bawa itu bisa memberikan stimulus, respon, dan feedback yang cepat. Nah, jangan sampai Mbak Dewi bawa misalkan kayak bibit tanaman. Anak-anak, kalau kita beri pupuk 2 sendok, apa ya yang terjadi? Oh, tambah tinggi, Bu. Oke, kita lihat bulan depan ya. Oh, itu kan artinya bukan suatu hal yang bisa memberikan stimulus dan respon, baik itu maupun feedback dalam waktu yang cepat. Nah, tapi kalau yang tadi ditampilkan, itu sudah bisa memberikan yang namanya feedback dengan cepat. Karena langsung dilihat, langsung direspon oleh gurunya, siswa langsung berinteraksi. Itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Jadi dari beberapa penampilan tadi nanti kita akan simpulkan apa saja yang perlu diperhatikan di dalam pemilihan media. Terima kasih untuk Mbak Dewi sudah menampilkan tampilan yang menginspirasi. Jadi kita punya gambaran lebih tentang bagaimana menyajikan yang berkaitan dengan Frida gitu ya. Terima kasih Mbak Dewi. Kita beri aplaus. Dari 3 penampil kita sudah belajar banyak hal dan sangat menginspirasi semua. Berikutnya penampil keempat ada Mbak Siti Nurhaliza. Silakan Mbak Siti Nurhaliza. Oke, Pak. Ya, sebelumnya apakah suara saya bisa didengar? Terdengar? Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah kita sudah masuk sekolah online lagi. Jadi kali ini ibu rasa ibu sangat senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik. Nah, di kehidupan sehari-hari ini pasti adik-adik melewati banyak kegiatan yang ada di rumah ataupun bisa juga di luar rumah dengan protokol kesehatan. Nah, bagaimana jika kegiatan di rumah itu kita hanya lakukan dengan hanya semacam tidak ada kegiatan dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa manfaatkan dengan belajar ya, adik-adikku. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin memperkenalkan bagaimana itu pesawat sederhana atau yang biasa dikenal oleh banyak orang, baik itu tuas dan sebagainya. Kali ini Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana tuas itu bekerja. Nah, kali ini Ibu akan tanyakan dulu ya sama adik-adik, apakah dalam kehidupan sehari-hari itu adik-adik pernah main jungkat-jungkit belum? Pasti sudah ya? Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Ya, kalau kita main jungkat-jungkit itu kebanyakan kita pasti udah senang. Nah, kalau bagaimana jika kita sambil bermain jungkat-jungkit kita juga belajar? Nah, pelajaran apa yang bisa kita temukan? Nah, itulah dia. Yang kita belajar di sana adalah bagaimana tuas itu bekerja. Nah, yang kita ketahui atau yang kita pelajari hari ini, pesawat sederhana ini pada umumnya itu dikenal dengan suatu tugas di mana yang akan kita lakukan itu, di mana dengan adanya tuas pesawat sederhana ini bisa memudahkan segala usaha kita. Nah, kali ini Ibu akan menunjukkan bagaimana tuas itu. Nah, untuk tuas jenis pertama ini, Ibu akan mendemonstrasikan sebuah gunting. Nah, di sini Ibu menyediakan gunting. Apakah gunting ini termasuk tuas? Jika kita lihat, gunting ini sama seperti halnya dengan jungkat-jungkit adik-adik. Nah, mengapa kita bisa dikatakan demikian? Di sini adik-adik bisa lihat. Nah, di bagian ini, di dua bentuk ini, nah ini kita akan berikan gaya. Nah, mengapa kita memberikan gaya di sini? Karena ini merupakan suatu titik kuasa atau di mana pada gunting ini kita memberikan gaya sehingga dia bisa sehingga titik kuasa ini saat kita memberikan titik kuasa
dia akan ada juga semacam yang kita berikan ini, dia bisa menggerakkan baik itu titik tumpunya dan juga titik bebannya. Nah, untuk titik tumpu ini adik-adik, titik tumpu ini berada di bagian tengah. Nah, titik tumpu yang di bagian tengah ini akan mempengaruhi adanya titik kuasa dan juga titik beban ini. Sedangkan titik beban yang ada di ujung sini, dia akan di sini merupakan titik beban di mana benda yang akan diletakkan di sini merupakan beban. Jadi bebannya ada di sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan titik beban. Jadi ini adalah titik bebannya, ini adalah titik tumpunya, dan yang ini adalah titik kuasanya, di mana yang di titik kuasa ini kita akan memberi gaya sehingga pada titik tumpu ini akan bekerja terhadap yang ada di titik beban. Jadi mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Ya, apabila adik-adik punya pertanyaan, Ibu persilahkan. Sambil untuk selanjutnya mungkin Ibu akan menjelaskan tuas jenis yang lainnya di pertemuan berikutnya. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu demonstrasikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Siti Nurhaliza. Kita beri aplaus. Ya, terima kasih Mbak Siti Nurhaliza tadi menggunakan suatu alat ya, namanya gunting. Jadi kalau kita lihat apa yang disajikan oleh Mbak Siti Nurhaliza itu adalah suatu penggunaan media dalam rangka kedudukannya adalah dengan penguatan. Jadi ketika materinya sudah disajikan, jadi kalau saya lihat atau saya tangkap, siswa ini harusnya sudah mendapatkan materi tentang titik tumpu, kemudian titik kuasa dan titik beban, sehingga gurunya menunjukkan media, ini loh contohnya, atau penerapannya itu seperti ini. Jadi dalam tahapan memberikan penguatan dengan pemilihan alat yang sederhana, mudah dijangkau dan sangat dekat dengan siswa. Mungkin yang perlu ditambahkan adalah bagaimana bisa terjadi komunikasi yang menghasilkan respon dan feedback. Karena kan salah satu fungsi media adalah untuk membangkitkan respon, stimulus maupun feedbacknya. Jadi mungkin Mbak Siti bisa misalkan dengan kalau misalkan ini menggunakan gunting, tangannya ditaruh di mana ya gitu. Oh, tangannya di sebelah sini. Jadi gayanya dari mana ya? Gaya dari tangan. Maka di titik itulah yang namanya titik kuasa. Bebannya ditaruh di mana? Seperti itu bisa. Jadi bagaimana guru menggunakan alat yang tersedia itu juga akan mempengaruhi pembelajarannya. Kalau tadi pembelajaran disampaikan adalah menggunakan contoh yang sederhana, bisa misalkan Mbak Siti Nurhaliza menunjuk salah satu siswa, coba siapa yang membawa gunting, dan tunjukkan cara menggunakan gunting. Nah, itu bisa. Nanti ada respon dari siswa. Seperti itu. Mungkin dari yang lain ingin menambahkan atau dari Mbak Siti Nurhaliza, kalau boleh saya tahu, mengapa memilih gunting? Iya Pak, jadi sebelumnya yang ingin saya berikan itu berupa materi tentang cahaya ya, lalu saya berubah lagi untuk menyampaikan media seperti gunting ini, karena menurut saya suatu hal yang mungkin sederhana bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya waktu juga saya masih sekolah menengah pertama ya waktu itu. Jadi yang saya pelajari tentang tuas dan sebagainya belum terlalu dipermantap dengan contohnya. Jadi kali ini saya membawakan tuas dengan contoh yang jenis pertamanya seperti gunting. Jadi ya, terima kasih Mbak Siti Nurhaliza. Menggunakan medianya yang dilakukan Mbak Siti Nurhaliza itu sudah mendukung isi dari pembelajaran. Jadi yaitu fakta, jadi faktanya sudah disajikan. Bagus, dan tadi sudah mengaitkan dengan pengalaman siswa. Anak-anak ada yang pernah main jungkat-jungkit. Nah, itu jadi siswa belajar fisika itu tidak lepas dari pengalaman kehidupan. Oh, ternyata fisika itu ada di jungkat-jungkit. Kalau misalkan kemarin main jungkat-jungkit senang-senang,
besok lagi kalau main jepit sambil mikir ya gitu ya. Jadi biar lebih ada fisikanya, biar tahu antara pengalaman siswa dengan fisika itu ada kaitannya. Terima kasih Mbak Siti Nurhaliza sudah menyajikan suatu hal yang menginspirasi kita semua. Kita beri tepuk tangan. Untuk penampil yang kelima ya, yang terakhir, semoga kita masih cukup waktu untuk membahas juga. Penampil yang terakhir yaitu Mbak Ifatul Hasanah. Silakan Mbak Ifatul. Baik, terima kasih Bapak. Halo semuanya, sebelumnya suara saya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Baik, perkenalkan nama saya Ifatul Hasanah, bisa dipanggil Iva. Halo semuanya, kalian sehat? Masih semangat belajar? Masih semangat. Saya mau tanya sesuatu ke kalian. Kalian pernah nggak sih bergerak? Atau ada yang selama hidupnya nggak pernah bergerak? Bergerak, Bu. Selalu bergerak, Bu. Oke, berarti semuanya pernah bergerak ya? Pernah, Bu. Sering, Ibu. Bergerak itu apa sih? Ada yang Berpindah tempat. Oke, berpindah tempat. Ada yang lain? Berubah posisi tubuh. Merubah posisi tubuh. Satu lagi mungkin? Berpindah tempat terhadap titik acuan, Bu. Bagus, berpindah terhadap titik acuan. Di sini disebutkan titik acuan. Apa sih titik acuan itu? Ada yang tahu nggak? Belum tahu, Bu. Tidak tahu, Bu. Oke, titik acuan itu, kalau kalian sedang duduk di situ memperhatikan saya punya di sini ada lem yang saya pegang, terus lemnya tak pindah-pindah, kan kata kalian bergerak itu berpindah. Salah satu acuannya adalah kalian, atau di sini Ibu punya lemnya Ibu taruh sini. Sudah? Kelihatan nggak? Kelihatan, Ibu. Oke. Terus di sini Ibu punya penghapus. Nah, penghapus ini awalnya tuh di sini. Kalian bilang yang namanya bergerak itu berpindah. Ibu pindah ke sini. Sudah berpindah. Dia disebut bergerak oleh siapa? Nah, yang namanya acuan adalah si lem ini, termasuk salah satunya, yaitu perbandingan dari titik pertamanya sama titik akhirnya. Di awalnya di sini, dari sama terus di sini. Kan kalian menyebut gerak itu berpindah karena dia berpindah nih. Dari sini kalian udah paham belum titik acuan? Ada yang Belum, masih Ibu. Belum. Oke, titik acuan itu bisa juga kalian sebut dengan titik awal. Kalau benda itu tidak berpindah dari titik awal yang kalian tentukan, berarti kan tidak disebut bergerak. Ketika lem ini hanya diam di sini, tidak berpindah dari titik awalnya, apakah kalian sebut bergerak? Tidak. Tidak, Ibu. Ketika di sini kita menetapkan titik awalnya, lalu lemnya kita pindah ke sini, apakah kalian menyebut lemnya bergerak? Bergerak, Ibu. Oke, sekarang bisa dipahami apa itu titik acuan? Ya, sudah. Bisa, Ibu. Oke, sekarang ini lem ini tadi kan misalkan kita jadikan titik acuan. Di sini Ibu punya kertas. Penghapus tadi Ibu letakkan di kertas. Ibu gerakkan ke sini. Apakah penghapus ini disebut bergerak? Tergantung titik acuan. Pintar sekali. Bagaimana bisa disebut bergantung pada titik acuan? Ada yang bisa menjelaskan? Dia ditinjau dari kertas, dia tidak bergerak, Bu.
Oke, betul banget. Jadi titik acuannya itu kita yang menentukan. Kalau titik acuannya lem, berarti penghapus ini berpindah karena sempat menjauh kemudian mendekat. Tapi kalau kita menentukan titik acuannya kertas ini, maka penghapus ini tidak berpindah karena tetap di titik yang sama. Lalu, kita bisa mendefinisikan gerak itu apa? Mungkin salah seorang bisa menyimpulkan? Perubahan posisi berdasarkan titik acuan. Pintar sekali Mbak Sinta, benar kata Mbak Sinta. Jadi kalau bergerak itu adalah perpindahan posisi dari titik acuannya. Sedangkan titik acuannya itu kita yang menentukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit memberi pemahaman untuk adik-adik semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ifatul, kita beri aplaus. Ya, itu salah satu cara penggunaan media dalam menjelaskan materi, yaitu gerak. Sebelum saya bahas lebih lanjut, mungkin saya ingin pendapat dari Mas Cahyo. Bagaimana Mas Cahyo penggunaan media yang digunakan oleh Mbak Ifatul? Menurut saya menarik Pak. Jadi membuat peserta didik itu penasaran sama materi yang mau disampaikan. Ya, terima kasih Mas Cahyo. Menurut Mas Cahyo menarik Pak. Wah, itu saya penasaran. Bu Ifatul itu mau menjelaskan tentang apa ya? Itu salah satu manfaat dari media. Kalau boleh saya tanyakan ke Mbak Ifatul, sebenarnya apa yang Mbak Ifatul rencanakan sebelum tampil? Apa yang dilakukan? Baik Bapak, untuk yang pertama saya rencanakan adalah materi yang akan saya sampaikan. Apa materi yang akan saya pilih? Selanjutnya media yang mudah dan bagaimana menarik perhatian siswa. Karena sependek pengetahuan saya, media juga berfungsi untuk mengkondisikan serta menarik perhatian siswa untuk mudah memahami tentang suatu konsep. Ya, terima kasih Mbak Ifatul. Tadi Mbak Ifatul juga memikirkan tentang bagaimana caranya menarik siswa. Dan itu juga satu poin tambahan lagi yang perlu dipikirkan oleh guru ketika melakukan pemilihan media, yaitu bagaimana kesenangan atau suasana kelas bisa dipengaruhi dengan adanya media yang Bapak Ibu sajikan. Ya, jadi yang semula kelasnya pasif, nah, Bapak Ibu harus berpikirkan di sini guru sebagai seorang guru, bagaimana ya membawa media yang bisa meningkatkan aktivitas siswa. Jadi bisa meningkatkan efektivitas. Itu saja mungkin dari 5 penampil, kita beri aplaus untuk yang sudah tampil. Terima kasih untuk semuanya ya, dari Mbak Sinta, Mbak Cahyani, dan ada Mbak Dewi, Mbak Siti Nurhaliza, dan Mbak Ifatul. Kita belajar banyak hal. Saya yakin Anda mempersiapkan penampilan tadi juga melalui banyak hal. Dan itulah yang akan kita kupas, yaitu bagaimana seorang guru memilih media. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh guru ketika memilih media. Silakan jika ada yang ingin membagikan pendapatnya ataupun sharing tentang apa sih yang perlu diperhatikan oleh guru ketika memilih media. Izin menjawab Pak. Silakan Mbak Sinta. Yang paling utama menurut saya adalah menganalisis materi apa yang akan disampaikan, karena media itu tergantung pada materi yang akan disampaikan. Ya, terima kasih. Yang disampaikan Mbak Sinta benar, yaitu kajian literatur atau kajian tuntutan kurikulumnya seperti apa. Jadi kajiannya bisa meliputi baik itu literatur, kurikulum, maupun kajian tentang perkembangan zaman dan tantangannya, itu boleh dikaji. Jadi Anda ketika dalam tahapan mengembangkan suatu media, kajian itu perlu dilakukan. Selanjutnya, ada lagi yang mau menambahkan, apalagi yang perlu
diperhatikan oleh guru dalam rangka pemilihan media? Izin menjawab, Bapak. Silakan Mbak Ifatul. Untuk yang perlu diperhatikan adalah pemilihan media disesuaikan dengan materi serta situasi dan kondisi. Di sini Mbak Ifatul menambahkan satu, yaitu situasi dan kondisi. Dalam cakupan yang lebih luas itu adalah berfokus pada hambatan. Ya, jadi hambatan apa yang terjadi di situasi dan kondisi, karena hambatan itu bisa saja dihasilkan atau disebabkan karena sumber daya yang tersedia, dana maupun peralatan yang tersedia. Saya tahu Anda generasi milenial ya. Jadi ketika menggunakan suatu media, berfokus mengembangkan yang IT-nya keren banget Pak, ada videonya, ada gini. Tapi nanti ketika Anda mengikuti SM3T misalkan, Anda tidak bisa memaksakan itu. Anda harus melihat situasi yang ada di sana. Hambatannya apa kalau saya menggunakan media ini? Cocok atau tidak? Terima kasih Mbak Ifatul, sudah ada 2 poin. Selanjutnya, ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan, Bapak. Silakan Mbak Farida. Untuk poin yang ketiga itu bisa dilihat kita sesuaikan dengan kemampuan dari awal siswanya. Ya, terima kasih Mbak Farida. Jadi kemampuan awal siswa itu perlu. Jangan sampai siswa yang tidak paham IT ataupun di daerah yang terbelakang misalkan atau tertinggal, susah sinyal, kemudian Anda ajak untuk menggunakan media yang berbasis online, misalkan menggunakan pad untuk menyajikan simulasi kinetik gas. Nah, itu juga harus dipahami. Bagaimana siswanya bisa atau tidak menggunakan itu. Jangan sampai media yang kita gunakan dengan tujuan membantu justru menghambat. Ya, jadi ada 3 poin. Yang pertama tadi disesuaikan dengan isi atau kurikulum, kemudian yang kedua ada hambatan atau keadaan, yang ketiga ada keterampilan awal. Ada lagi yang mau menambahkan? Mbak Dewi raise hand, silakan. Iya Pak, menurut saya itu selanjutnya adalah menganalisis efektivitas dari media itu dalam membangun suasana kelas. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Benar sekali ya, harus diperhatikan bagaimana suasana kelas akan terbentuk. Dalam hal di sini, Anda sebagai guru tentu harus mengenali bagaimana keadaan kelas itu. Kalau kelasnya, biasanya guru kan sering mengeluh. Kelasnya susah diatur, umek kayak keluyuran. Nah, itu artinya di kelas itu banyak siswa yang belajar dengan cara motorik. Tipe motorik. Banyak tingkah, suka melakukan hal-hal yang macam-macam. Nah, itu guru harus bisa respon. Berarti yang cocok ini saya sajikan aja percobaan sederhana, misalkan seperti yang tadi Mbak Dewi lakukan. Itu bisa di kelas yang rame, yang umek senang nih. Nah, ajak misalkan Mbak Ifatul, daripada Mbak Ifatulnya ngobrol-ngobrol gitu ya, diajak maju. Coba ini Mbak Ifatul pegang gelasnya. Jadi anak-anak yang suka melakukan sesuatu tadi atau dengan gaya motorik itu bisa terpenuhi cara belajarnya dengan menggunakan media. Terima kasih Mbak Dewi, sudah ada 4. Ada lagi yang mau menambahkan? Izin menambahkan Bapak. Silakan Mbak Dea. Menurut saya penting juga untuk keterampilan guru dalam menggunakan medianya Bapak. Bagus, terima kasih Mbak Dea Nur. Ini juga poin penting ya. Jangan sampai, ini media yang sekarang itu AR Pak, augmented reality atau VR, virtual reality. Tapi gurunya nggak bisa, ya kan susah. Maka guru selain harus mempertimbangkan apa yang terjadi di luar, terjadi di siswa, harus menyadari kemampuan dirinya sendiri. Guru tahu, kalau misalkan mau menggunakan media berbasis komputer, ya guru harus bisa. Seperti tadi misalkan ketika Mbak Dewi mau menjatuhkan kotak yang berisi koin ya. Nah, itu sebenarnya harus dilatih dulu. Kalau saya jatuhkan terlalu keras, tenggelam gitu ya. Wah, itu
Nah, itu juga harus juga termasuk kemampuan guru. Artinya guru harus terlatih pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan sampai dijatuhkan loh. Ternyata sama-sama tenggelam. Untung siswanya ini baik-baik, nggak ada yang protes. Loh, Bu, tadi kan tenggelam, Bu. Gimana itu? Nah, itu beda. Ya mungkin karena sungkan ya, tak tahu ya. Tapi nanti kalau di lapangan akan banyak hal yang bisa terjadi. Nah, karena itu sebelum Anda mencoba menggunakan media, latih keterampilannya, tingkatkan dulu. Sehingga ketika di lapangan efektif, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Terima kasih, sudah ada 5. Ada lagi mungkin yang perlu ditambahkan? Silakan. Apalagi ya? Bagaimana media itu bisa menghasilkan interaksi. Stimulus, respon, feedback itu juga perlu diperhatikan. Karena ini pembelajaran itu interaksi 2 arah. Jangan sampai hanya 1 arah, walaupun ada media yang sifatnya 1 arah. Ada media yang sifatnya 2 arah, contohnya multimedia interaktif. Interaktif itu artinya 2 arah. Yang nanti dibahas oleh kelompok penyaji ya, saya lupa itu kelompok berapa. Itu juga termasuk poin penting yang perlu diperhatikan oleh guru dalam rangka pemilihan media. Jadi di dalam pemilihan media itu juga guru perlu memperhatikan tentang kriteria media pembelajaran. Jadi ada beberapa kriteria yang nantinya ketika Anda mengembangkan kriteria itu harus ada di dalam media yang Anda kembangkan. Yang pertama adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Ya, jadi yang menjadi latar belakang Anda dalam mengembangkan media, misalkan Anda melakukan riset ya, penelitian tentang pengembangan media, dasarnya harus tujuan pembelajaran, disesuaikan dengan tujuan. Baik itu tujuan pembelajaran atau mungkin kurikulum ya, kurikulum itu juga bisa. Ada perubahan kurikulum, berarti itu kesempatan Anda dalam mengembangkan media yang baru. Nah pasti akan berbeda tuntutannya maupun tujuannya. Selain itu juga perlu diperhatikan kriteria yang kedua adalah kemampuan media dalam mendukung isi pembelajaran. Contohnya dulu waktu S1 saya mengembangkan media berbasis animasi ya, itu tentang hukum Newton. Saya analisis tujuan dan isi pembelajarannya itu tingkat SMA ke arah analisis gaya. Maka konten atau isi di dalam media yang saya kembangkan itu harus ada analisis gayanya. Jangan sampai hanya tahapan menyimpulkan, oh sigma F sama dengan 0 itu diam, sigma F sama dengan 0 itu GLB. Nah, tapi perlu diperhatikan isinya. Sehingga, oh ini fokusnya di analisis gaya, maka harus ada konten itu. Itu juga menjadi penilaian dari media. Jadi ketika Anda memilih media, sudah ada beberapa hal tadi yang Anda terapkan. Anda juga perlu menilai kriteria media. Yang ketiga ada kepraktisan. Jadi media itu juga harus praktis, artinya baik itu secara waktu, secara dana maupun sumber daya yang ada. Ternyata kalau misalkan mau menyajikan media ini, contoh yang kemarin yang profesor di video itu ya, itu kan menggantung beban ya, berapa kilo itu digantung. Kalau sudah ada seperti itu di kelas enak. Tapi kalau misalkan Mbak Nisrina, wah saya mau buat seperti itu dan ntar ya anak-anak bu guru maku dulu di atap, wah itu akhirnya tidak praktis lagi, justru menghambat, justru tidak kembali ke tujuan dari adanya media itu. Maka kriteria media yang ketiga itu adalah harus praktis, baik itu secara dana, ketersediaan alat maupun waktu. Kriteria yang keempat adalah terampil. Guru harus terampil, tadi ya sudah disampaikan. Yang kelima itu ada kriteria yaitu sasaran. Ada media pembelajaran yang cocok untuk kelompok kecil, ada untuk kelompok besar. Nah itu juga perlu dipertimbangkan kriteria itu.
apakah nanti saya ngajarnya kelompok kecil 5 orang atau saya ngajar di kelas yang isinya 40 orang. Nah, itu perlu dipertimbangkan dalam menentukan media. Selain itu juga cukup ya, 5 saja ya. Mutu. Ada mutu juga yang perlu diperhatikan. Bagaimana kalau misalkan menggunakan media visual, bagaimana warnanya, kalau media animasi, bagaimana animasinya lancar atau tidak, membantu atau tidak, itu mutu juga perlu diperhatikan. Jadi selain ada tahapan dalam pemilihan media, juga ada kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan media. Itu saja dari saya. Ada pertanyaan mungkin yang perlu kita bahas? Mohon maaf ya sebelumnya kepada 5 penampil, selain saya mengomentari medianya, saya juga tadi sempat mengomentari tentang bagaimana cara Anda menyampaikan. Jadi saya rasa itu kan tadi termasuk 2 unsur penting dalam pembelajaran, metodenya dan modelnya. Jadi misalkan ada kalimat-kalimat yang kurang efektif gitu, nah itu perlu dimanfaatkan oleh gurunya. Salah satu yang keluhan yang sering diajukan guru kan waktunya nggak cukup. Ya waktunya nggak cukup karena gurunya kebanyakan basa-basi yang tidak penting. Maka dari itu ketika Anda mengajar, coba latihan bagaimana kalimatnya bisa efektif. Masih ingat atau ya semacam itulah. Atau mungkin tadi Mbak Dewi juga sempat keceplosan, ya udah pintar semuanya ya, besok nggak usah sekolah. Wah itu bahaya itu. Bahaya kalau misalkan ternyata besok gurunya ke sekolah, loh nggak ada siswanya. Bukan kemarin katanya nggak sekolahnya. Tapi kalau keceplosan nggak apa-apa, tapi dilanjutkan. Ya udah pintar semuanya, besok nggak usah sekolah. Ya, karena kan masih pandemi, besok daring lagi. Boleh. Tapi harus pandai mengolah kata. Berlatih, Anda masih punya waktu sekitar 1 tahun ya. Silakan jika ingin ada yang disampaikan, sampaikan. Karena untuk minggu depan adalah giliran dari mahasiswa ya untuk menyajikan penampilan untuk kelompok yang pertama ya. Sudah siap ya? Jadi kita bahas di grup saja. Kali ini jika sudah cukup, maka kita akhiri. Cukup? Izin bertanya, Bapak. Ada 2, Mbak Cinta, silakan. Untuk perkuliahan malam ini apakah juga di resume? Untuk perkuliahan hari ini tetap di resume. Karena sebenarnya tujuan dari perkuliahan ini adalah Anda memahami tentang pemilihan media. Bagaimana Anda memilih media. Kan pengalaman yang berharga itu adalah ketika Anda do real thing, melakukan hal yang sesungguhnya. Jadi Mbak Sinta sudah melakukan, Mbak Dewi, Mbak Cahyani, Mbak Siti Nurhaliza, kemudian ada Mbak Ifatul tadi juga sudah melakukan. Nah itu akan lebih bermakna, oh tadi saya ngapain aja ya sebenarnya dalam memilih media. Silakan di resume. Atau ada tambahan, boleh ditambahkan. Ya, seperti itu Mbak Sinta. Selanjutnya tadi Mbak Cahyani. Oke Pak, saya ingin bertanya mengenai tugas yang harus dikumpulkan minggu depan itu apakah semua dalam, maksudnya makalah, PPT dan juga video atau bagaimana Pak? Baik Mbak Cahyani, untuk yang ini sudah kita sepakati kemarin di kontrak kuliah bahwa yang bersamaan adalah makalah dan PPT. Untuk video maksimal H-1 perkuliahan boleh. Ya, jadi sesuai tampilnya kapan. Misalkan kelompoknya Mbak Cahyani minggu depan, berarti ya setidaknya hari Rabu sudah bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Nanti pertanyaannya diunggah di grup WA, dibahas di meeting online. Maka kita adakan pertemuan di malam hari, tinggal membahas tanya jawab gitu ya. Seperti itu Mbak Cahyani. Dari yang lain? Cukup? Cukup. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini, baik dari saya maupun dari teman-teman tadi yang tampil, bisa memberikan inspirasi, pengetahuan, ya, cara berpikir yang baru terhadap penggunaan media pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak.